bahwa siapa yang paling berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM ini adalah yang calon nomor 3. Nah, pelanggaran HAM itu yang belum diselesaikan, maka mestinya harus diselesaikan. Ketika ada pendeta yang kemudian ada masyarakatnya membantu melahirkan, dan pendetanya laki-laki. Mudah-mudahan kita melahirkan pemimpin yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan akan membawa Indonesia Emas 2045. Pemirsa Main TV, kita ketemu lagi. Kali ini kita membahas masih tentang debat perdana para kandidat atau calon presiden kita. Hasil perdebatan tersebut banyak memberikan analisis dan juga banyak yang memberikan pendapat. Dan sampai saat ini, diskusi publik tentang hal itu masih berlangsung. Untuk itu, kali ini kita akan membahas hal tersebut. Debat pertama kandidat calon presiden kita. Kali ini kita akan membahas dari perspektif di mata profesor hukum tentang perdebatan tersebut dan termasuk materi yang mereka perbincangkan ketika debat itu terjadi. Pemirsa, kali ini kita akan mengundang tamu spesial kita, profesor hukum yang juga sangat sibuk sehari-hari dan beliau menyediakan waktunya yang sangat luar biasa. Baru saja kami kontak, beliau mengatakan saya akan hadir di program Horas. Jadi untuk itu saya perkenalkan Profesor Dr. Agus Surono, SHMA, pakar di bidang hukum, dosen Universitas Pancasila. Selamat siang, Prof. Selamat siang, atas waktu kehadirannya yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Nah, mengundang lagi. Iya betul, saya terima kasih juga atas waktu. Profesor, saya melihat agendanya kadang-kadang sudah menguji S3 di satu tempat ke tempat yang lain begitu ya. Artinya Profesor telah menghasilkan dokter-dokter hukum kita di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, kan begitu kan? Betul. Pendidikan yang terakhir formal itu kan doktor gitu kan? Ya. Nah, saya mengikuti itu ketika Prof saya WA masih nguji profesor di doktor di kampus A, kampus B, kampus C. Saya kira sangat sibuk sekali. Betul. Maka kami sangat berterima kasih atas waktu Prof hadir di acara kita Main TV, khususnya di program Horas. Untuk itulah Prof, kami berikan waktu seluas-luasnya. Bagaimana perdebatan yang terjadi, perdebatan antar calon presiden kita, yaitu Anies Baswedan, yang kedua Prabowo Subianto, dan kemudian adalah yang ketiga Ganjar Pranowo. Mohon Prof memberikan suatu pandangan atau analisis atau tanggapan di semua perdebatan tersebut, utamanya di bidang hukum, hak asasi, dan yang lainnya. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih. Jadi dari 3 kandidat calon presiden tersebut, baik itu Anies, baik itu Prabowo, baik itu Ganjar Pranowo, saya melihat memang berbeda. Ya, berbeda. Kalau yang nomor 2 itu memang lebih cenderung kepada tidak terlalu substansinya. Betul. Itu tidak terlalu lebih ditekankan. Sedangkan yang nomor 1 yang saudara Anies dan kemudian saudara Ganjar itu memang ada juga perbedaan di antara keduanya ya. Betul. Kalau saudara Ganjar itu memang lebih menekankan kepada substansi. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hukum, di bidang hak asasi manusia dan seterusnya. Kemudian kalau saudara Anies memang dia selalu menggunakan retorikanya dalam menyampaikan perdebatan terkait dengan tema tersebut. Tapi kalau dilihat dari segi substansinya, memang di antara 3 calon tersebut memang yang lebih konkret ya, bagaimana memastikan bahwa kaitannya dengan penegakan hukum, terutama pemberantasan tindak pidana korupsi dan seterusnya, itu bisa diklasifikasi atau bisa diurutkan. Mulai dari Ganjar, kemudian Anies, baru kemudian yang ketiga urutannya begitu ya? Urutannya begitu. Jadi dibalik gitu. Rankingnya begitu kira-kira. Kalau dari segi soal komitmen untuk bagaimana secara teknis konkret melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi misalkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan soal masalah hak asasi manusia. Nah, ada pertanyaan yang menarik yang memang patut saya kritisi begitu ya, dan patut saya cermati begitu, berkaitan dengan pertanyaan calon presiden yang nomor 3 yaitu saudara Ganjar Pranowo ketika bertanya. Dan itu pertanyaan itu disampaikan dengan yang sangat-sangat santun menurut hemat saya ya, kepada calon presiden nomor 2.
Yang ketika kemudian berkaitan dengan dua hal kan. Iya, betul. Bagaimana komitmen untuk menyelesaikan untuk membentuk pengadilan HAM. Pengadilan khusus ya, pengadilan khusus ad hoc HAM, dan kemudian bagaimana penyelesaian kaitannya dengan pelanggaran HAM itu terkait dengan korban-korban. Nah, komitmen ini kan dari dua pertanyaan yang sangat prinsipil menurut hemat saya itu tidak dijawab. Betul. Ya, tidak jawab oleh calon nomor 2 begitu ya, calon nomor 2, dan malah justru cenderung sebaliknya. Sebaliknya mengatakan bahwa ini kan hal-hal yang selalu diulang-ulang dalam setiap 5 tahunan gitu. Betul. Ya, dalam pertanyaan-pertanyaan debat. Tapi bagi saya ini penting sebenarnya. Betul, setuju. Ya, bagi saya penting meskipun sebenarnya tidak hanya persoalan dua hal tadi, baik apa yang disebut dengan pembentukan peradilan ad hoc HAM, ataupun juga penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan korban pelanggaran HAM. Betul. Tapi ada lebih jauh dari itu. Iya. Yaitu apa yang disebut dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Iya. Nah, persoalan-persoalan yang muncul saat ini kan itu. Contoh misalkan kasus Pulau Rempang. Ya, contoh kemudian kasus penyelesaian pengungsi di Aceh ya, Rohingya. Betul. Itu kan sebenarnya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan HAM ya dalam perspektif hak sosial, hak budaya, dan seterusnya. Lalu ada yang paling penting menurut hemat saya, yang penting sekali itu berkaitan dengan bagaimana cara pandang menyelesaikan persoalan di Papua. Ya, itu menarik juga. Itu menarik kan itu ya. Itu menjadi diskusi yang sangat tajam di antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, dengan Pak Ganjar, dan bahkan kami sebagai pengamat hukum dan juga pengamat berbagai macam akademisi itu mendiskusikan mengenai penyelesaian persoalan di Papua. Karena menurut salah satu calon ya, Pak Prabowo kan menyatakan bahwa penyelesaian Papua itu lebih didekati dengan penyelesaian security approach. Iya. Saya pikir ini pendekatan yang sudah kuno, yang sudah tidak lazim lagi ada di dalam sistem penyelesaian persoalan-persoalan di saat ini. Apa yang harus dilakukan? Pak Ganjar menyampaikan kan pendekatan prosperity approach, pendekatan kesejahteraan, dan kemudian meskipun beliau tidak secara eksplisit menyampaikan itu, tapi bagaimana menyelesaikan secara dialog. Itu salah satu bagian dari bagaimana cara atau tahapan-tahapan melakukan mekanisme penyelesaian secara kesejahteraan. Karena bagaimanapun kalau diatakan dialog di situ kan pasti ada diskusi. Dan tentu ada mereka yang mereka tuntut kan, yang mereka inginkan. Betul. Jadi sangat tepat kalau Prof kita mengatakan sebagai sesuatu yang kesejahteraan karena dialog gitu ya. Dan itu kan terbukti dengan bagaimana pertama kali ya kampanye dilakukan di wilayah Indonesia Timur, Papua, dengan yang bersangkutan berdialog. Bagaimana ketika ada pendeta yang kemudian ada masyarakatnya membantu dan pendetanya laki-laki. Ya, ini kan menurut hemat saya kan bagian dari pemenuhan hak sosial, hak ekonomi, hak budaya tadi. Artinya terjadi itu karena alat kesehatan di sana tidak ada selama ini kan? Tidak terpenuhi dengan baik. Dan Pak pendetanya saya baca belajar dari YouTube lagi. Betul. Nah, ini kan ini kan menjadi satu pembelajaran yang sangat luar biasa baik, yang mestinya ini yang harus dilakukan oleh seorang calon pemimpin, dalam hal ini calon presiden ke depan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua begitu. Nah, waktu itu kan Ganjar ke Papua. Iya. Pak Mahfud ke Aceh. Aceh juga pendekatan kesejahteraan tentang guru. Betul. Kan begitu. Jadi saya menganggap bahwa ini hal yang baik ya, dalam artian bahwa salah satu kunci supaya Indonesia itu bisa maju, Indonesia bisa landing di 2045 itu adalah bagaimana selain pendekatan kesejahteraan tadi, bagaimana membentuk SDM yang unggul tadi. Yang unggul, betul. Nah, ini kan harus dimulai dengan pendidiknya. Iya. Bagaimana cara gurunya, bagaimana kesejahteraan gurunya, pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan. Nah, kalau gurunya kemudian diberikan perhatian yang sangat luar biasa, kemudian termasuk penggajiannya, termasuk sistem penggajiannya, ya saya kira ini akan melahirkan satu SDM yang unggul. Karena bagaimanapun juga
prasyarat mutlak untuk landing di 2045 itu adalah SDM yang unggul. Untuk melahirkan SDM yang unggul itu adalah kuncinya salah satunya. Salah satunya adalah guru. Salah satunya adalah salah guru. Satu, tapi utama. Betul. Bukan misalnya peralatan gedung dan lain-lain sebagainya. Betul. Kan begitu. Saya bisa jadi profesor kan karena guru, bukan karena siapa-siapa. Karena guru. Karena guru, karena gitu guru. Karena pendidikan yang luar biasa. Makanya Prof pasti kalau ketemu guru waktu SD kan pasti tetap saya tetap cium tangan. Cium tangan. Saya cium tangan. Profesor cium tangan loh kepada seorang gurunya. Saking hormatnya kita kepada guru kita ketika SD kan. Terakhir saya ke Semarang ya. Semarang saya baru beberapa hari saya ke Semarang itu ada guru saya ya saya dosen itu kan guru. Dosen D3 saya pada waktu saya di Semarang. Kemudian saya ketemu dengan beliau, saya serahkan buku saya ya, kemudian saya sampaikan dan saya cium tangan sama beliau. Bagaimana saya menghormati seorang guru. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, Prof Mahfud ketika ke Aceh itu saya pikir sangat strategis. Ada makna yang sangat dalam bahwa pendidikan ini harus ditekankan oleh memimpin kita ke depan. Artinya saya melihat dari situ ketika mereka mengamati di Papua dan di Aceh, lalu mereka tawarkan suatu program solusi, ini menurut saya adalah suatu berpikir induktif. Artinya tidak top down, ini loh yang kita lakukan, tetapi mereka melihat di lapangan, lalu mereka menawarkan misalnya kesejahteraan guru, kemudian pembangunan kesehatan, atas dasar empirikal yang ada di lapangan. Saya kira ini calon dua paslon saya kira luar biasa gitu ya, berorientasi kepada kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Mereka menawarkan suatu program tersebut. Satu hal yang menarik, Prof. Tadi ketika Prof menjelaskan mengenai hak ajasi. Tadi kan waktu itu kan ada suatu pertanyaan dari Pak Ganjar yang sangat menyentuh, yang sangat mengandung unsur kemanusiaan. Di mana mereka supaya orang tuanya bisa katakanlah ke makam mereka ke sana kan ada diucapkan oleh Pak Ganjar. Betul. Saya kira itu pendekatan yang sangat humanis. Bagaimana pandangan Prof tentang hal itu? Saya setuju dengan itu karena bagaimanapun juga ya korban-korban hak asasi manusia itu memang harus diselesaikan. Kita sebenarnya punya Bang Emrus punya undang-undang penyelesaian konflik sosial. Yang undang-undang KKR ternyata dan seterusnya. Ada ya? Nah ini ada, ini kan tidak secara konkret direalisasikan. Kebetulan undang-undang penyelesaian konflik sosial saya salah satu yang membantu untuk dalam penyiapan mengkonstruksi penyiapan undang-undang itu. Nah ini tidak pernah dijadikan sebagai sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM tadi. Nah, ini artinya bisa diadop dari sana. Bisa diselesaikan. Salah satu pasalnya apa itu? Salah satu yang tadi saya ingin sampaikan tadi, dalam penyelesaian konflik, penyelesaian pelanggaran HAM itu dilakukan secara bertahap tadi. Ya termasuk juga penyelesaian yang kasus Papua tadi yang saya sampaikan, adanya penyelesaian prosperity approach tadi, pendekatan kesejahteraan tadi sudah ada. Hukumnya ya. Sudah ada, tinggal itu diimplementasikan saja. Berarti tidak ada, boleh jadi tidak dijalankan karena memang yang punya visi misi kan presiden bukan menteri. Nah itu dia, kan presiden tinggal menyampaikan bahwa ini kita punya sebuah undang-undang seperti ini harus segera dilaksanakan. Bagaimanapun juga orientasinya kan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa. Artinya bukan presiden tinggal perintahkan saja. Ini dasar hukumnya, begitu kan? Presiden ini ada seperti ini. Contoh yang paling konkret sebenarnya ya. Yang memang belum secara serius dan terimplementasikan dengan baik. Bagaimana membentuk peserta didik ya yang berkarakter. Kita sudah punya perpres, tapi nggak diimplementasikan dalam berbagai jenjang pendidikan. Dari segi normatif kita sudah ada perpres semangat pendidikan karakter kita punya. Nah karakter yang seperti apa yang kita harapkan untuk mencetak generasi emas itu ya pendidikan karakter Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang kita miliki itu ya. Betul. Bahkan Sekjen PBB pernah mengatakan itu kan. Iya, hanya satu-satunya negara memuji Pancasila kita itu luar biasa begitu ya. Sedikit Prof kita ke belakang lagi tentang pengadilan khusus tentang HAM ini. Mungkin Prof bisa menjelaskan. Saya kira publik belum tentu secara umum bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan pengadilan khusus dalam konteks HAM ini. Ya kan memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 ya itu kita mempunyai ada yang namanya peradilan hak asasi manusia ya kan. Nah kita juga punya Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia.
memang ada amanat-amanat tertentu dalam kasus-kasus tertentu itu ada pelanggaran HAM itu. Nah, pelanggaran HAM itu yang belum diselesaikan, maka mestinya harus diselesaikan dalam membentuk pengadilan khusus. Salah satu pengadilan khusus tadi yang peradilan ad hoc tadi. Supaya apa? Supaya ini kasus ini segera selesai. Selesai, tidak menjadi kemudian persoalan-persoalan terus-menerus ya di kemudian hari, menjadi PR terus-menerus. Jadi khusus pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Yang pernah terjadi. Bukan pelanggaran HAM yang kemungkinan terjadi. Oh iya. Tidak ya, yang ke belakang. Yang Artinya belakang. ketika sudah ada keputusan solusi oleh pengadilan khusus ini, bubar itu Iya, selesai kan, namanya ad hoc kan. Hanya iya. untuk mengadili peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM tertentu saja. Begitu sudah diselesaikan dengan baik, apapun keputusannya selesai di situ sudah. Berarti di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM masa lalu. Jadi tidak ada lagi menduga-duga kemungkinan melanggar HAM dan lain-lain sebagainya. Karena sudah diproses secara juridis formal begitu ya. Betul. Artinya dalam proses tersebut siapapun yang terlibat dalam hal itu, dalam jabatan apapun atau dalam posisi apapun harus diproses begitu. Oh iya, saya kira kan asas umumnya kan demikian. Siapapun yang melakukan satu perbuatan yang bersalah, dia harus dimintai pertanggungjawaban hukum kan. Sekalipun apapun status sosialnya, sosialnya. Apakah dia menteri? Tidak masalah. Apakah dia sedang menjabat presiden misalnya dan lain-lain tentu sebagainya. dengan proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya berlaku hukum kepada semua gitu. Nah, menurut hipotesis Prof, itu kepemimpinan dari 3 kandidat ini yang lebih berpotensi atau lebih memberi kita harapan untuk membuat itu pengadilan ad hoc itu, apakah calon nomor 1 atau calon nomor 2 atau calon nomor 3 ketika mereka salah satu menjadi presiden? Bagaimana menurut Prof? Ya, kalau dari yang disampaikan pada waktu debat, yang secara eksplisit menyampaikan hal itu kan nomor 3. Nomor 3 ketika kemudian dia bertanya kepada nomor 2 kan. Dan kemudian nomor 2 tidak menjawab ya. Tapi kemudian nomor 3 akhirnya kemudian memastikan lagi, meyakinkan bahwa yang bersangkutan ketika diberikan amanah akan menyelesaikan 2 persoalan itu. Karena beliau mengatakan karena persoalan HAM ini terus berlanjut karena tidak diselesaikan sebelumnya. Artinya Ganjar mengatakan setiap persoalan itu harus diselesaikan masa kepemimpinan gitu ya. Artinya di kepemimpinan Ganjar ini akan dituntaskan. Harus selesai dengan tuntas kan, yang berani menyampaikan secara eksplisit kan calon yang nomor 3 begitu. Artinya kalau memang kita ingin menyelesaikan persoalan HAM yang selalu muncul kita perdebatkan karena tidak selesai, saya pikir sangat tepat ketika kita nanti memberi harapan besar dan tentu kalau terpilih kepada Ganjar dan Mahfud. Kira-kira begitu, Prof? Ya, saya kira kalau yang persoalan HAM tadi kan secara eksplisit nomor 3. Ganjar Mahfud kan meyakinkan kepada publik ketika dia menyampaikan dalam debatnya demikian. Sehingga kan tentu ini menjadi pertimbangan lah. Menjadi pertimbangan bagi publik untuk menilai bahwa siapa yang paling berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan-persoalan HAM ini adalah yang calon nomor 3 kalau dari debat yang pertama yang sudah pernah disampaikan itu. Baik. Kan yang dibicarakan kemarin itu kan paling tidak ada 3 hal yang terkait dengan kepakaran Prof gitu yaitu hukum, kemudian adalah anti korupsi, dan kemudian adalah HAM. Menurut Prof, kira-kira Prof, dari 3 kandidat ini mana kandidat tersebut yang membahasnya secara substansi dan memberikan suatu tawaran yang operasional yang bisa diwujudkan di kepemimpinan yang akan datang dari 3 kandidat ini, menurut Prof? Yang 2 kandidat 2 kandidat 1 dan 3 sudah menyinggung mengenai hal itu. Tapi yang lebih teknis dan yang lebih operasional adalah yang nomor 3. Itu yang lebih teknis dan lebih operasional, apalagi didukung dengan calon wakilnya yang memang dia mempunyai kemampuan yang pengalaman luar biasa di bidang hukum, Begawan hukum loh. Baik itu di eksekutif, baik itu di legislatif, dan juga baik itu di yudikatif. Saya kira itu mumpuni ya. Sebagai seorang akademisi, beliau juga sudah paripurna begitu. Nah, saya pikir tidak hanya mengandalkan satu orang presiden saja tapi harus didukung dengan wakilnya. Ini sangat menentukan sekali. Jadi kombinasi itu mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan. Karena saya sendiri meyakini pengalaman sebagai akademisi di bidang hukum itu mencermati bahwa persoalan bangsa ini yang sangat-sangat luar biasa itu adalah persoalan korupsi. Yang tidak pernah diselesaikan dengan baik begitu menurut hemat saya mulai dari
oknum aparat penegak hukumnya, kemudian mulai dari substansi peraturan perundang-undangannya dan seterusnya. Nah, saya kira kita banyak berharap lah begitu ya dari calon yang nomor 3 ini, mudah-mudahan bisa memberikan satu solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa itu. Artinya masih ada persoalan pasal-pasal juga ya? Masih ada. Yang jadi katakanlah pasal karet, pasal apa? Dari segi peraturan perundang-undangan masih ada. Jadi kalau pengamat hukum ya, itu masih mencermati misalkan salah satu pelemahan atau kelemahan KPK yang saat ini terjadi itu salah satu persoalan peraturan perundang-undangannya. Pasal demi pasal itu Pasal beberapa peraturan yang masih menjadi persoalan hukum gitu, yang justru ini melemahkan KPK ya, KPK. Tapi juga tidak hanya di KPK, di tempat lain juga ada. Ya misalkan di kepolisian misalkan, itu juga masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Berarti ini persoalan politik hukum gitu ya? Dalam konteks politik hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan. Atau sengaja dibuat seperti itu gitu ya? Saya tidak berani suuzon begitu kan. Karena syarat kepentingan di setiap pasal tersebut. Betul, sangat-sangat dengan syarat kepentingan. Artinya bahwa kalau kita lihat ada dua persoalan di situ ketika Prof mengatakan adalah persoalan konten daripada pasal demi pasal. Dan kedua adalah penegakan hukum itu sendiri. Dan yang ketiga kalau boleh kita tambahkan adalah institusi hukumnya. Nah dengan kata lain bahwa kandidat daripada Ganjar dan Mahfud yang lebih berkompeten untuk bisa menyelesaikan dibanding dua pasangan yang lain. Kenapa? Karena dua-duanya ini background-nya hukum. Hukum. Bagaimana, Prof? Ya, karena saya kan profesor hukum kan. Prof. Saya profesor hukum. Jadi saya juga tahu persis bagaimana cara berpikirnya ya. Mereka yang punya latar belakang hukum. Pasti sangat-sangat strategis ya. Sangat-sangat bertahap. Pak Ganjar kan S1-nya hukum. Meskipun S2-nya juga kebijakan publik kan. Betul, jadi kombinasi yang sangat bagus antara dua pendidikan itu. Pak Mahfud memang konsisten kan. Mulai dari S1, S2 dan S3-nya juga demikian. Tidak diragukan lagi lah gitu. Artinya kemampuan hukumnya tidak diragukan. Tinggal berbagi tugas saja menurut saya. Bagi-bagi tugas saja. Pak Ganjar misalkan kalau masyarakat atau bangsa memberikan amanah kepada mereka berdua, Presiden ya dalam hal ini Pak Ganjar menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang ekonomi, di bidang sosial dan seterusnya. Pak Mahfud fokus misalkan di bidang hukum misalkan. Itu akan lebih hukum pertahanan dan keamanan, saya pikir itu beliau sangat luar biasa. Korupsi. Ada 4 poin itu. Baru-baru ini saya ikuti media, saya kira dua hari ini muncul suatu pandangan bahwa Ganjar Mahfud itu dui tunggal katanya. Sudah Prof karena dui tunggal ini mereka satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam konteks memimpin bangsa ini ke depan. Bagaimana pandangan Prof tentang katakanlah pemikiran itu? Ya kalau dui tunggal kalau kita bandingkan antara Soekarno-Hatta ya tidak lah gitu ya. Gitu ya. Tapi dalam artian ini pemimpin yang saling melengkapi, menurut hemat saya iya. Kenapa kok saya katakan saling melengkapi? Karena memang dua pemimpin ini, dua calon ini adalah mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa ke depan. Tapi sekali lagi saya tidak menafikan calon yang lainnya gitu. Tapi melihat secara objektif dari dua calon itu ya, dua pasangan calon tersebut Pak Ganjar dan Pak Mahfud, menurut hemat saya itulah yang memang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ke depan. Karena persoalan-persoalan bangsa ke depan yang saya tadi sampaikan di sebelumnya itu adalah masalah soal korupsi kan. Nah, korupsi ini kan persoalan masalah hukum. Tidak hanya itu juga, tapi persoalan misalkan budaya hukumnya juga. Persoalan misalkan bagaimana sistem pemerintahannya juga kan. Sistem pemerintahan itu kan Pak Ganjar punya pengalaman ya. Terrecord sebagai kepala daerah 2 periode, saya pikir kan pengalaman yang cukup signifikan begitu ya dibandingkan dengan kalau yang lainnya begitu ya. Artinya penanganan hukum ini itu tidak ada di ruang hampa begitu. Tidak, itu tergantung kan salah satu di antara siapa pemimimpinnya. Betul. Kan begitu kan? Betul. Ya kita melihatlah beberapa kesempatan kan bagaimana mantan pimpinan KPK yang menyampaikan begitu kan, yang menyampaikan beberapa soal begitu. Nah, ini kan sebenarnya kan karena berkaitan dengan siapa leadernya. Betul. Siapa nahkodanya. Nahkoda yang akan membawa perahu Indonesia ini ke depan. Ya tentu ke arah yang lebih sejahtera. Tetapi banyak pandangan yang mengatakan, Prof, saya tidak tahu bagaimana analisis Prof gitu ya, bahwa nakoda yang terbaik 5 tahun ke depan dari 3 kandidat ini adalah Ganjar dan Mahfud. Banyak orang berpendapat seperti itu. Dan kemudian kita lihat setelah selesai hasil debat,
bahwa polling atau katakanlah persepsi publik terhadap Ganjar dan Mahfud itu justru lebih tinggi daripada dua pasangan yang lain. Salah satu di antaranya yang melakukan itu adalah analisis yang dilakukan oleh para komunikolog. Saya salah satu di dalamnya itu. Dan disampaikan oleh Effendi Ghazali tentang bagaimana Ganjar melakukan perdebatan itu di posisi yang teratas dari dua kandidat tersebut. Sebagaimana Prof analisis tadi. Nah, oleh karena itu Prof melihat wacana publik di ruang publik kira-kira siapa dalam tanda kutip yang lebih menguasai substansi, yang lebih mendapat respon dari publik yang positif, sekalipun memang hasil analisis sudah ada menunjukkan yang disebut dengan analisis sentimen. Saya melihatnya begini, Bang Emrus. Saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu memang secara substansi itu konkret. Konkret kan? Konkret mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa. Dan ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya pikir. Sehingga ke depan ya mudah-mudahan ya saya berharap bahwa masyarakat tidak keliru dalam memilih gitu ya. Masyarakat tidak keliru dalam memilih ya supaya apa? Supaya dapat membawa perahu Indonesia ke depan itu memenuhi apa yang dimaksud di dalam pembukaan Undang-Undang 45, membawa Indonesia menjadi sejahtera, ya, masyarakat kemudian yang dengan SDM unggul yang sangat luar biasa, dan akhirnya 2045 kita bisa menikmati Indonesia emas di 2045. Betul. Ini tidak ada pernah datang kesempatan dua kali gitu. Betul sekali. Nah, hasil analisis sentimen gitu ya, 64% Ganjar dan Anies mendapat 65% sentimen positif. Sementara Prabowo ada di bawahnya. Tidak usahlah kita sebut angka tersebut, tapi sangat signifikan perbedaan tersebut. Artinya masyarakat memberikan sentimen positif terhadap dua kandidat tersebut. Kemudian ada lagi saya baca berita bahwa dari sudut katakanlah monolog itu Anies lebih tinggi, tapi dalam konteks dialog Ganjar yang tertinggi, tetap Prabowo di pada posisi yang di bawah mereka. Nah, dalam konteks dialog mungkin ini terkait juga dengan kesejahteraan kan, karena kesejahteraan itu kan muncul dari dialog. Bagaimana, Prof? Iya, artinya kan begini, bahwa dialog ini kan sangat sangat penting dan sangat menentukan. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat itu kan tidak bisa didekati dengan pendekatan keamanan tadi. Dialog menjadi penting. Kenapa? Karena keinginan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa, kemudian bisa dijawab, ya tidak hanya dijawab, tapi bisa diselesaikan oleh pemimpin tersebut. Diimplementasikan. Gitu. Diimplementasikan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kan bisa diselesaikan. Itu yang paling penting menurut hemat saya. Ya kasus yang di Papua misalkan kan, di Papua ini kan tidak bisa hanya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keamanan. Ketika kemudian dialog dilakukan dan kemudian kebutuhan masyarakat apa terpenuhi, maka sudah sesuai dalam yang mereka sesuai dengan apa yang diharapkan dialog, gitu ya. Ini selesai kan begitu. Artinya kesejahteraan itu adalah kan luas. Kesejahteraan di bidang ekonomi, kesejahteraan di bidang demokrasi, kesejahteraan di bidang hak ajasi dan semua. Kan begitu. Kebebasan berpendapat misalnya. Kesejahteraan itu. Prof, ini waktu kita sudah mau menjelang habis. Mohon Prof sebagai closing statement silahkan disampaikan. Ya, saya kira begini, saya melihatnya bahwa masyarakat kepada masyarakat saya berharap dapat menggunakan haknya untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saya selalu mengingatkan juga meskipun kita berkonstelasi politik di tahun 2024 itu berbeda-beda pilihan dan seterusnya, tapi tetap kita mengutamakan sila ketiga yang tidak boleh kita lupa. Betul. Nah, sila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Betul. Ya kan, ini saya kira ini maknanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita melahirkan pemimpin yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan akan membawa Indonesia Emas 2045. Saya kira demikian. Baik. Luar biasa, Prof. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Pemirsa Main TV, kita sama-sama tadi mendengar bagaimana analisis seorang profesor hukum tentang debat perdana daripada para calon presiden kita. Kita dapat menyampaikan bahwa keseluruhan perdebatan itu sebagaimana juga diwacanakan di ruang publik, bahwa yang menguasai substansi dan mempunyai kemampuan dialog ada di tangan
Ganjar dibanding dua kandidat calon presiden yang lainnya. Untuk itu, para pemirsa Main TV, silahkan menentukan pilihannya, datanglah ke kotak suara. Pemirsa Main TV, kita akhiri pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di program Horas.